Jimat khas Indo konon masih banyak digunakan orang jika membicarakan hal yang berbau mistis dan klinik. Bisa dibilang tak akan bisa dilepaskan dari kehidupan orang Indonesia. Bahkan di era teknologi yang sudah sangat maju dan nyaris mengikis hal-hal yang berbau klinik, kebiasaan orang Indonesia yang selalu mengaitkan kehidupannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Tak hanya soal pesugihan dan santet, masih banyak pula orang Indonesia yang percaya dengan kekuatan jimat. Jimat sendiri memiliki banyak jenis, mulai dari hafalan-hafalan mantra, hingga benda-benda yang dipercaya mampu memberikan kekuatan khusus pada penggunanya. Karena khasiat dan kekuatannya ini, penggemar jimat pun masih sangat banyak. Baik itu untuk kekebalan tubuh atau sekedar pelaris bagi dagangan mereka. Namun sesuai dengan fungsinya, jimat ini tak bisa sembarangan dipasang. Harus ada beberapa syarat tertentu maupun sebuah ritual agar seseorang bisa menggunakan jimat. 1. Taring Raja Babi. Mungkin kita pernah mendengar keganjilan dari orang-orang yang tak mempan dibacok, ditembak tak mempan, dihajar, dilempar batu dan lain-lain, tapi masih sehat-sehat saja. Jika melihat hal semacam ini, yang pertama kali terlintas di benak kita pasti sesuatu yang berbau klinik maupun mistis. Orang-orang ini pasti memiliki jimat yang membuat mereka kebal dan sulit dibunuh. Dan salah satu jimat yang merupakan lambang kekebalan dan kekuatan besar adalah Taring Raja Babi. Namun, untuk mendapatkan jimat Taring Raja Babi ini tidaklah mudah. Menurut para pakar yang ahli dalam bidang klinik, seseorang yang menginginkan jimat ini harus keluar masuk hutan, dengan resiko mengalami luka hingga kematian. Tak hanya cara mendapatkannya yang susah, untuk mendapatkan khasiat kekebalan ini, ada harga cukup mahal yang harus dibayarkan penggunanya. Terdapat sebuah pantangan yang harus dilakukan seseorang yang memegang jimat ini, yaitu ia tak boleh berhubungan badan seumur hidupnya. Jika pantangan ini sampai dilanggar, maka khasiat dari Taring Raja Babi ini akan hilang. Sebuah harga yang cukup mahal, bukan? Untuk harga sebuah kekebalan. 2. Kulit kerbau landok. Saat membuka usaha ataupun berniaga, seseorang pasti ingin agar banyak mendapatkan pembeli dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun untuk mencapai semua itu, tentu dibutuhkan waktu, perjuangan, dan tentu saja sedikit keberuntungan. Tetapi tak semua orang kesabaran serta tekad untuk terus berusaha. Karena itu kadang beberapa orang memilih jalan pintas dengan mencari jimat sebagai penglaris usahanya. Dan salah satu jimat yang paling tersohor untuk urusan ini adalah kulit kerbau landok. Meskipun terkesan gampang dicari karena hanyalah kulit dari kerbau, namun jimat penglaris yang satu ini sebenarnya lumayan susah dicari. Hal ini disebabkan karena kulit kerbau yang dimaksud bukanlah kulit kerbau biasa, melainkan kulit dari kerbau berjenis landok. Kerbau ini konon katanya merupakan kerbau gaib yang berasal dari dimensi lain, tepatnya dari sebuah desa gaib yang bernama Desa Landok. Jadi orang yang menginginkan jimat ini sepertinya harus menggunakan perantara yang bisa keluar masuk ke dimensi lain. 3. Besi Kursani. Meskipun disebut sebagai besi, namun jimat yang sama fungsinya dengan Taring Raja Babi, yaitu dapat memberikan kekebalan. Namun sejatinya besi Kursani merupakan sejenis batu yang memiliki material besi. Konon bagi orang yang menggunakan jimat ini, mereka akan langsung dianugerahi kekebalan tubuh dan tak mempan diapa-apakan. Tak hanya itu saja, konon jimat ini juga memiliki keunggulan lain yang tak dimiliki oleh Taring Raja Babi, yaitu jin ini bisa memagari penggunanya dari serangan secara mistis. Baik itu gangguan jin maupun kiriman santet dan guna-guna yang dikirim oleh orang yang sirik terhadap pengguna besi Kursani, meskipun tak memiliki pantangan bagi penggunanya.
Namun untuk mendapatkan mustika besi kursani bukanlah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan semedi serta ritual-ritual gaib lainnya yang tentu tidaklah mudah untuk dilakukan. 4. Batu lipan. Untuk jimat yang satu ini, rasanya merupakan favorit kaum pria terutama yang pikirannya agak jorok. Secara fisik batu ini sebenarnya mirip dengan kebanyakan batu akik lainnya. Hanya saja terdapat guratan-guratan yang jika kita lihat sekilas maka akan terlihat seperti binatang lipan yang telah membatu. Karena itulah batu ini sering disebut sebagai batu lipan. Konon katanya lagi, menurut para ahli bidang perklenikan, batu ini memang berasal dari lipan yang sedang bertarung sampai mati hingga akhirnya menjadi batu. Nah, sedangkan untuk khasiatnya batu ini konon dapat membuatnya pemakainya kasat mata alias tak terlihat oleh mata manusia lainnya. Sudah bisa dibayangkan bukan? Apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna batu ini? Dan meskipun memiliki khasiat yang cukup unik dan langka, ternyata tak ada syarat maupun pantangan tertentu yang harus dipatuhi pengguna ya agar batu ini bisa memberikan khasiatnya. Orang yang memakai batu lipan bisa langsung menghilang sesuka hatinya kapanpun dan dimanapun dia mau. Maka tak heran jika jimat yang satu ini masih banyak orang yang menginginkannya dan mencarinya kemana-mana. 5. Jimat macan. Mungkin karena khasiat jimat ini yang begitu tersohor, populasi macan kian hari kian sedikit, bahkan ada juga yang meyakini bahwa hewan eksotis ini mungkin sudah punah. Bagi orang-orang yang tahu seluk-beluk tentang dunia perjimatan, pasti sudah tahu pasti keampuhan dari jimat yang terbuat dari bagian tubuh macan memiliki khasiatnya sendiri yang bisa dibilang cukup ampuh. Karena itu banyak pemburu jimat yang memburu macan untuk diambil bagian tubuhnya guna dijadikan jimat. Misalkan saja bagian kumis dari kucing besar ini, yang konon bisa memberikan kewibawaan yang besar pada penggunanya, ataupun bagian kuku macan yang dipercaya dapat memberikan kekebalan. Terdapat juga bagian telapak kaki yang konon bisa membuat penggunanya bisa lari secepat macan. Cara penggunaannya juga terbilang mudah, yaitu cukup dimasukkan ke dalam kulit ataupun dijadikan kalung maupun ditaruh dalam dompet, dan sesuai dengan khasiatnya. Untuk mendapatkan jimat ini bukan perkara mudah. Selain dibutuhkan usaha, juga dibutuhkan isi kantong yang cukup tebal, mengingat sudah sangat langkanya macan saat ini. Bagaimana sahabat aneh di dunia.com? Apa ada salah satu dari jimat di atas yang menarik minat kalian? Kalau iya, maka kalian harus berhati-hati. Karena benda ini merupakan benda gaib, maka akan sulit untuk membuktikannya secara ilmiah. Jadi kita tak pernah tahu jimat mana yang asli dan jimat mana yang hanya keinsengan orang untuk mencari keuntungan dari hal-hal yang berbau mistis. Terlebih dengan adanya beberapa pantangan rasa-rasanya, lebih baik kita menjalani hidup yang apa adanya dengan mengandalkan usaha yang keras serta doa agar keinginan kita tercapai.